Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtar Sabil dari 1254 nomor absen 21. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang membuat video yang menjawab pertanyaan. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat. Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Soal yang kedua, jelaskan secara singkat tentang rencana Bunker. Terdapat 4 rencana Bunker. Yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA. Kedua, Indonesia wajib menyelenggarakan Papera bagi rakyat Irian Barat. Ketiga, pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam waktu 2 tahun. 4. Pihak Indonesia dan Belanda berada dalam pengawasan PBB selama 1 tahun. Soal 3. Jelaskan latar belakang konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Latar belakang terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia adalah keinginan Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia, yang mana tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas persetujuan Manila yang ditandatangani oleh Indonesia, Filipina, dan Federasi Malaysia. Situasi tersebut membuat Indonesia melalui Presiden Soekarno berang dan menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara hingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia kemudian diumumkan Presiden Soekarno dengan mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, dan diikuti dengan pembentukan Komando Penyelenggaraan atas Malaysia yang bernama Komando Mandala Siaga atau Kolaga di bawah pimpinan mereka Madya Oemar Dani. Soal 4. Jelaskan secara singkat akhir dari konfrontasi terhadap Malaysia. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno atau yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir di bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Soal kelima, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Terdapat 4 kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, yaitu pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Adapun tugas Bappenas yaitu menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menilai kerja mandataris MPRS. Yang kedua, menurunkan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Yang ketiga, DEKON atau Deklarasi Ekonomi. Tujuan dibentuk DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang keempat, kebijakan pemerintah lainnya. Soal 6. Jelaskan tujuan dibentuknya Depernas pada masa
demokrasi terpimpin. Tujuan dibentuknya Depernas atau Dewan Perancang Nasional adalah untuk menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional sekaligus menilai pelaksanaannya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.